Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman semua di kelas 5. Karena di video pembahasan kita kali ini masih akan membahas soal numerasi AKM atau ANBK kelas 5. Silakan teman-teman semua agar video ini lebih bermanfaat, share sebanyak mungkin, bisa melalui grup WhatsApp sekolahnya, atau grup WhatsApp kelasnya, atau grup apa saja, agar teman-teman yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bernalar Official. Dan silakan teman-teman semua, klik like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tahu kapan ada pembahasan AKM selanjutnya. Oke? Bagi teman-teman semua yang baru gabung ya, baru gabung di channel YouTube Bernalar Official dan belum menonton video-video pembahasan yang lainnya, nanti silahkan cek di deskripsi linknya. Itu sudah banyak pembahasannya ya, baik numerasi maupun literasi ya. Oke, sekarang kita langsung saja teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang kisi-kisinya menggunakan penjumlahan atau pengurangan atau perkalian pembagian dua bilangan cacah maksimal 6 angka, termasuk menghitung kuadrat dari suatu bilangan cacah maksimal 3 angka. Oke, kalau kita perhatikan ini bacaan teks soalnya sama dengan pembahasan kita yang kemarin ya. Nanti cek saja di deskripsi teman-teman ya. Akan tetapi untuk pertanyaannya berbeda ya di sini ya. Pertanyaannya berbeda. Oke, sekarang kita baca dari isi teks soal ini ya. Hasil pertanian Pak Anton. Ini sama persis ya dengan yang kemarin. Pak Anton adalah seorang petani sukses yang memiliki banyak lahan pertanian. Lahan pertanian milik Pak Anton ditanami padi, jagung, ubi kayu, dan kedelai. Berikut tabel hasil pertanian Pak Anton. Oke, ini tabelnya teman-teman ya. Yang dimana di sini ada jenis tanaman dan produksi per ton ya. Padi itu produksi per tonnya 50.364 ton. Kemudian jagung, produksi panennya 2.855 ton. Kemudian ada ubi kayu, produksi panennya 14.301 ton. Dan yang terakhir di sini ada kedelai ya. Kedelai produksi per tonnya yaitu 30 ton. Nah, jadi teman-teman semua kalau ada soal kemudian disajikan gambar seperti ini atau tabel ya, nanti silakan teman-teman semua teliti ya. Teliti bukan hanya soalnya saja yang akan tetapi gambarnya diteliti, kemudian tabelnya teliti ya. Karena jawabannya ya ada di situ. Ya, jawabannya ada di situ. Oke, sekarang kita baca soalnya. Hasil panen kedelai akan dikemas dalam karung. Satu karung dapat menampung 50 kg. Banyak karung yang diperlukan adalah titik-titik. Oke, di sini keterangannya 1 ton itu adalah 1000 kg. Apakah jawabannya A 80 karung, ataukah B 600 karung, ataukah C 800 karung, atau D 1500 karung? Oke, berarti yang ditanyakannya itu adalah hasil panen kedelai ya. Hasil panen kedelai Pak Anton yang nanti akan dikemas ke dalam karung. Kira-kira butuh berapa karung nih Pak Anton ini? Ya, kita cek dulu di sini. Cek ya, kedelai itu kan di sini hasil panennya itu adalah 30 ton. Nah, kira-kira 30 ton ini kira-kira butuh berapa karung? Ya. Sedangkan 1 tonnya itu adalah 1000 kilogram. Oke, sekarang kita pindah ke otretan teman-teman ya. Pindah ke otretan tadi dari soal kita bisa membaca mengambil sebuah informasi penting bahwa kedelai itu kan produksinya hasil panen dari Pak Anton kedelai itu kan 30 ton ya. Dari gambar tadi ya di sini ya 30 ton kedelai ya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui dan perlu kita ingat itu adalah 1 ton itu adalah 1000 kilogram. Ya, di soal ada 1 ton itu adalah 1000 kilogram. Nah, berarti 30 ton itu berapa kilogram? Nah, tinggal kita kalikan saja. 30 dikali 1000 kilogram. Oke, berarti 30 ton sama dengan 30 dikali 1000 kilogram. Berarti berapa tuh? 30 kali 1, 30. Ditambah nolnya 3, berarti 30.000 kilogram.
Nah, berarti Pak Anton ini panennya dalam bentuk kilogramnya itu adalah 30 kilogram. Kalau dalam bentuk tonnya 30 ton. Kemudian kita rubah menjadi kilogram, ini hasilnya 30.000 kilogram. Nah, sekarang satu karungnya, satu karungnya isinya 50 kilogram. Satu karung dari kedelai ini isinya 50 kilogram. Berarti kalau 30 kilogram ini butuh berapa karung? Nah, berarti tinggal kita bagi, ya. Tinggal kita bagi. Satu karungnya 50 kilogram, berarti 30.000 dibagi dengan 50.000 kilogram. Nah, di sini nolnya kita coret 1, nolnya kita coret 1, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat ke sini, ini 30 ya, ini 5. Kan 30 dibagi 5 bisa ya, 30 bagi 5 bisa berapa? 30 bagi 5, 6 ya, 6. Nah, berarti ini 6, nolnya sisa 2. Ya, teman-teman ya, nolnya sisa 2. Berarti berapa tuh? 600 karung. Berarti untuk 30 ton atau sama dengan 30.000 kilogram itu butuh 600 karung. Nah, berarti jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang B, teman-teman ya. B ya. Oke, jadi paham ya teman-teman ya? Paham. Jadi konsepnya teman-teman semua ya harus harus bisa cara merubah dari ton ke kilogram, ya, kemudian pembagiannya, perkaliannya, ya. Dan kunci yang paling utama yaitu teman-teman bisa membaca gambar yang disajikan dalam soal tersebut, ya. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman ke soal nomor berikutnya, nomor 2 ya. Oke, di sini ada penumpang bus ya. Ini juga soalnya sama dengan pembahasan kita yang kemarin, akan tetapi pertanyaannya berbeda teman-teman ya. Nah, oke, jadi untuk pembahasan AKM ini ya memang banyak sekali soal-soal yang sama, akan tetapi pertanyaannya berbeda. Dari satu soal itu bisa dijadikan beberapa pertanyaan teman-teman ya. Oke, sekarang kita baca lagi. Barangkali teman-teman semua ada yang belum menonton video pembahasan yang ini atau Eee, sudah nonton tapi lupa, tidak apa-apa ya, kita baca ulang. Penumpang bus. Suatu hari, sebuah bus antar kota, antar provinsi atau disingkat AKAP ya, AKAP memulai perjalanan. Perjalanan dimulai dari terminal Surabaya dengan tujuan akhir terminal Solo. Bus tersebut harus melewati terminal Madiun. Bus tersebut memiliki kapasitas 54 penumpang. Tidak ada penumpang yang berdiri ketika berangkat dari terminal Surabaya. Selama perjalanan hingga tujuan akhir, kondektur mencatat jumlah penumpang sebagai berikut. Nah, ini jumlah penumpangnya ya yang dicatat oleh kondektur ya. Oke, jadi satu bus ini ya, yang isinya itu adalah 54 kursi penumpang, ini akan berangkat dari Surabaya ke Solo. Akan tetapi sebelum nyampe Solo ini mampir dulu ke terminal Madiun. Ya, mampir dulu ke terminal Madiun di tengah-tengah. Nah, dicatat, catatannya seperti ini. Dari Surabaya berangkat, penumpang yang turun tidak ada. Karena kan mau berangkat ya, baru mau berangkat masa udah turun. Ya, berarti 0 ya yang turunnya karena mau berangkat. Nah, dari Surabaya itu ternyata ada yang naik 16, yang naiknya 16 ya. Kemudian ketika sudah berangkat, nyampelah ke terminal Madiun. Nah, dari Surabaya ke Madiun ternyata ada yang turun dari 16 ini. Turun berapa? Turun 12. Setelah turun 12, nah kemudian ternyata ada lagi yang naik. Yang naiknya hanya 9. Ya, yang naiknya hanya 9. Nah, berangkat tuh dari Solo, dari Madiun ya. Dari Madiun berangkat tuh setelah naik 9 ini berangkat. Nyampelah ke Solo dan dari Solo sudah tuh berhenti si bus tersebut dan semua penumpang 13 ini turun semua dan tidak ada yang naik lagi karena sudah sampai Solo terakhir. Nah, jadi seperti itu ya cara membacanya. Nah, oke, sekarang kita lihat informasi selanjutnya. Berikut diberikan tarif bus
AKAP tersebut, nah Surabaya ke Madiun harganya itu 50.000. Surabaya ke Solo itu harganya 75.000. Kemudian yang terakhir dari Madiun ke Solo itu 35.000. Oke, pertanyaannya teman-teman. Berdasarkan data tersebut, mana sajakah pernyataan berikut ini yang benar berkaitan dengan penghasilan yang dicatat oleh kondektur? Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti ini jawabannya lebih dari satu, teman-teman ya. Lebih dari satu berarti dua, karena di sini jawabannya ada pilihannya ada tiga, berarti jawaban yang benar itu ada dua dan satunya itu salah ya. Oke, sekarang kita cek ya, kita cek yang A atau pernyataan yang pertama ya. Pendapatan yang diperoleh dari penumpang jurusan Madiun ke Solo adalah sebesar Rp315.000. Oke, sekarang kita pindah ke otretan ya, ke sini. Nah, ini kan seperti ini tadi tabel ya. Dari Surabaya 0, kemudian naik 16, kemudian sampai Madiun ada yang turun 12. Kemudian dilanjut, sebelum lanjut ke Solo ini ada yang naik. Dan ketika sudah nyampe Solo 13 ya. Jadi seperti itu yang tadi ya. Oke, sekarang kita hitung berdasarkan pernyataan yang pertama. Pendapatan dari Madiun ke Solo. Madiun ke Solo. Kita lihat ke sini ya. Madiun ke Solo itu kan yang naiknya hanya 9 ya, teman-teman. Yang naiknya hanya 9 ya. Walaupun dari Surabaya itu kan awalnya dari Surabaya nih. Surabaya kan 16. Kemudian turun tuh di Madiun 12. Berarti sisa berapa tuh? Awalnya 16, kemudian turun 12, sisa 4 ya. Kemudian yang 4 ini dilanjut bersama yang 9 ini, berarti kan 13 ya. Nah, berarti akan tetapi bukan dijumlahkan semua. Kita lihat yang dari Madiun ini, kan yang ditanyakan dari Madiun ke Solo. Ya berarti yang dari Madiun saja yang naiknya. Berarti 9 dari Madiun ya. Dari Madiun 9 dikali harga tiket Madiun Solo itu 35.000. Berarti 9 dikali 35.000 sama dengan 315.000 pendapatan bus tersebut. Ya, berarti benar atau salah nih pernyataan pertama? Pendapatan yang diperoleh dari penumpang jurusan Madiun Solo sebesar 315.000. Oke, betul ya. Oke, paham sampai sini teman-teman? Jadi, teman-teman lihat dari Madiun itu kan hanya 9 ya. Hanya 9 yang naik. Ya, dari Madiun itu kan 9 yang naik ya. Nah, berarti 9 dikali berapa Madiun Solo? Nah, 35, berarti 9 kali 35, 315.000 ya. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang kedua, teman-teman. Pendapatan yang diperoleh dari penumpang jurusan Surabaya Solo adalah sebesar 300.000. Oke, kita cek Surabaya sampai Solo. Nah, ada berapa kira-kira? Sekarang kita cek, lihat ke sini teman-teman ya. Awalnya kan dari Surabaya ada 16 nih, ada 16. Kemudian setelah nyampe Madiun kan tadi turun 12, berarti sisa berapa tuh? Sisa 4 teman-teman ya. Sisa 4 yang dari Surabaya itu. Sisa 4 karena turun di Madiun 12. 16 kurangi 12 kan 4 ya. Nah, kemudian ingat teman-teman, yang 9 ini bukan dari Surabaya. Yang 9 ini dari Madiun ke Solo. Berarti yang murni dari Surabaya yang tidak turun sampai Solo itu hanya 4. Ya, dari 16 itu hanya 4 yang lanjut sampai Solo. Sisanya yang 12 ini turun di Madiun di terminal pertengahan. Sedangkan yang 9 ini ya bukan dari Surabaya, yang 9 ini naik di terminal Madiun dari terminal tengah-tengah. Berarti yang dari Surabaya sampai Solo yang lanjut itu hanya 4. 16 kurangi 12, 4 ya. Berarti Surabaya Solo ya 4 orang dikali harganya itu 75.000 ya teman-teman ya. Oke, berarti berapa tuh? 4 kali 75.000 sama dengan 300.000 ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Ingat, yang ditanyakan itu adalah yang dari Surabaya ke Solo. Ya, dari Surabaya kan awalnya naik 16, turun 12, berarti hanya sisa 4 ya.
Nah, 4 orang itu akan lanjut sampai Solo, turunnya di Solo 4 orang itu. Oke, berarti 4 kali 75.000, 300.000 teman-teman ya. Oke, berarti kita cek nih, betul tidak? Iya, 300.000, betul, kita checklist ya. Jadi pernyataan kedua betul, pernyataan pertama juga betul. Nah, kita cek pernyataan ketiga, ini kemungkinan salah sih ya, karena sudah ada 2 yang betulnya ya. Tapi kita cek dulu ya, agar teman-teman semua paham. Pendapatan yang diperoleh dari penumpang jurusan Surabaya-Madiun adalah 800.000. Benar atau salah 800.000? Surabaya-Madiun. Surabaya ke Madiun. Nah, tadi itu kan dari Surabaya itu kan 16 ya, awalnya 16. Nah, turun ke Madiun berapa orang? 12. Ya, turun ke Madiun 12. Berarti 12 orang dikali 50.000 harganya dari Surabaya ke Madiun. Pak, kenapa 12? Ya kan dari Surabaya ke Madiun ya. Dari Surabaya 16. Turun di Madiun 12 turunnya ya. Berarti yang bayar Surabaya Madiun ya ini 12 ini. Ya, 12 dikali 50.000 teman-teman ya. 12 kali 50.000. Berapa tuh? 12 kali 50.000 sama dengan 600.000. Nah, paham ya? Jadi teman-teman semua harus bisa membaca tabel ini ya, tabel atau gambar ini. Ya, jangan sampai teman-teman semua terkecoh. Ya, jadi seperti itu. Berarti jawabannya Surabaya Madiun itu 12 orang dikali 50, 600.000. Benar atau salah? Salah ya. Di sini 800.000. Jadi harusnya 600.000. Ya, oke. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman semua dipahami. Kalaupun misalkan teman-teman semua belum memahaminya, silakan terus diulang-ulang, diperhatikan lagi gambarnya, kemudian dibaca secara teliti lagi teks soalnya. Insya Allah nanti juga akan paham ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan teman-teman semua juga mendapatkan nilai yang bagus di AKM atau ANBK ini, karena sangat mempengaruhi ranking sekolah juga ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua nilainya tidak ada yang di bawah 70 ya, mudah-mudahan di atas 80 semua. 80, 85, 87, 88, 90, 97, bahkan 100 ya. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam memahami isi teks ya terkait AKM ini. Dan terakhir, salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.